Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, video kali ini dibuat sebagai ujian tengah semester praktek transmisi dan distribusi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Gas Insulate Substation atau yang disingkat dengan GIS. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Samsiadi Pramono dari kelas TL2A dengan NIM 180104019. Ini adalah profil saya. Nah, pada pembahasan kali ini terdapat dua bab pendahuluan dan bab pedoman pemeliharaan. Pada bab pendahuluan kita akan membahas tentang dari pengertian GIS sampai subsistem-subsistemnya. Oke, langsung melanjut ke materi. Nah, pengertian GIS, Gas Insulate Substation, didefinisikan sebagai rangkaian beberapa peralatan yang terpasang di dalam sebuah metal enclosure dan diisolasi oleh gas bertekanan. Pada umumnya, gas bertekanan yang digunakan adalah sulfur hexafluorine atau SF6. Lanjut. Nah, kenapa gas SF6? Karena ini ada kaitannya dengan karakteristiknya, yaitu pengantar panas atau thermal conductivity yang bersifat dapat mendisipasikan panas yang timbul pada peralatan. Kedua, isolasi yang sangat baik, lalu mampu memadamkan busur api. Kekentalannya rendah, stabil, dan tidak mudah bereaksi. Nah, kita masuk ke subsistem primary. Subsistem primary terbagi beberapa, yaitu diantaranya subsistem switching device, itu meliputi PMT. PMT adalah sebuah peralatan switching mekanik yang memiliki kemampuan untuk menyambung atau menyelaraskan dan memutuskan arus. Nah, yang kedua PMS atau PMS tanah. PMS tanah adalah peralatan switching mekanisme yang digunakan untuk mengubah koneksi pada sebuah rangkaian tenaga atau untuk mengisolasi rangkaian atau peralatan dari sumber daya dan atau sumber daya ke tanah. Selanjutnya ada subsistem current carrying. Komponennya ada busbar, ini seperti ini bentuknya. Kemudian ada below. Below adalah komponen berfungsi untuk menghindari pergerakan setelah dilakukan alignment enclosure, mengizinkan adanya pergerakan yang akibat oleh ekspansi dan kontraksi. Ini gambar dari below. Nah, selanjutnya masuk ke subsistem proteksi. Yang pertama itu ada CT atau current transformator. Nah, current transformator ini berguna untuk pengukuran arus. Nah, selanjutnya ada voltage transformator atau VT. VT ini digunakan untuk pengukuran tegangan. Kemudian ada capacity voltage transformator. Nah, selanjutnya ada lightning arrestor. Komponen ini berfungsi untuk memproteksi dari surja petir. Kemudian masuk ke subsistem terminasi. Sistem terminasi adalah bagian yang terpasang sebagai interface elektrik dan mekanik antar dua sistem isolasi. Terminasi pada GIS terdiri dari terminasi sealing end, terminasi outdoor bushing, terminasi outdoor bushing, dan terminasi trafo. Kemudian subsistem konektor join, yang komponennya yang pertama adalah tulip finger, seal o-ring, exposure resin, dan bolt. Kemudian ada subsistem
gauge and gas dispenser tulik flanger. Komponennya ada nipple atau valve SV6, kemudian masuk ke subsistem secondary. Subsistem secondary berfungsi untuk men-trigger subsistem driving untuk mengaktifkan subsistem mekanikal pada waktu yang tepat. Subsistem secondary terdiri dari beberapa komponen, yaitu 1. Relay. Relay adalah peralatan elektrik yang didesain untuk merespon kondisi input sesuai setting atau yang telah ditentukan. Kemudian ada control wiring. Terus ketiga alarm. Keempat measuring device. Kelima auxiliary switch. Keenam kontrol komponen. 7 density monitor. 8 density switch. Kemudian ada subsistem dielectric yang berfungsi untuk memadamkan busur api dan mengisolasi active part. Komponennya ada SV6 sendiri, kompartemen atau gas section, dan absorben. Kemudian ada subsistem driving mechanism. Subsistem driving mechanism adalah mekanik penggerak yang menyimpan energi untuk menggerakkan kontak utama, yaitu PMS dan PMT, pada waktu yang diperlukan. Jenis-jenis driving mechanism ada 3, yaitu pneumatic, hydraulic, dan hydraulic spring. Kita bahas yang pertama, yaitu pneumatic. Pneumatik merupakan penggerak yang menggunakan tenaga udara bertekanan. Nah, pada sistem ini biasanya gerakannya lebih halus, akan tetapi tenaganya kurang. Kemudian jenis hidrolik. Hidrolik merupakan penggerak yang menggunakan tenaga minyak hidrolik bertekanan. Nah, pada sistem ini biasanya tenaganya yang dihasilkan jauh lebih besar, akan tetapi gerakannya tidak semulus pneumatik. Kemudian ada hydraulic spring, merupakan penggerak menggunakan tenaga minyak hidrolik bertekanan untuk mengisi gas. Nah, ini mirip seperti hidrolik, akan tetapi minyaknya digunakan untuk mengisi pegas yang digunakan sebagai penggeraknya. Kemudian ada subsistem mekanikal. Subsistem mekanikal adalah peralatan penggerak yang menghubungkan subsistem driving mekanis dengan kontak utama peralatan PMT dan PMS untuk mentransfer energi menjadi gerakan pada waktu yang diperlukan. Nah, ini ada gambar subsistem mekanikalnya. Nah, kita masuk ke bab 2, yaitu pedoman pemeliharaan. Nah, apa saja pemeliharaan yang dilakukan pada GIS? Ini ada 7 pemeliharaan, dari inspeksi level 1, 2, 3 sampai shutdown-nya. Yang pertama, inspeksi level 1 atau in-service inspection. Inspeksi ini merupakan pemeriksaan peralatan dalam keadaan bertegangan dengan menggunakan panca indera dan dilakukan secara periodik dan kondisional. Nah, misal ini dilakukan seminggu sekali seperti preventif, jadi kegiatannya terjadwal. Kemudian inspeksi level 2 atau in-service measurement. In-service measurement adalah pemeliharaan dalam bentuk pengukuran peralatan yang dilakukan
dalam keadaan bertegangan dengan menggunakan alat bantu atau alat uji. Nah, apa saja pengukuran yang dilakukan? Itu diantara lain pengukuran tahanan pentanahan atau grounding, kemudian ada kualitas gas F6, kemudian ada purity. Nah, purity berasal dari kata pure yang artinya murni, jadi ini kemurnian dari gas F6. Kemudian ada decomposite product, kemudian ada moisture content gas, di mana diukur kandungan uap air di dalam gas SF6. Kemudian ada dew point atau titik embun. Titik embun itu seperti dimana keadaan gas menjadi air, menjadi cair. Kemudian ada pengukuran suhu. Nah, selanjutnya inspeksi level 3 atau online measurement. Online measurement adalah pemeriksaan yang bersifat diagnosa yang dilakukan berdasarkan hasil pengujian kualitas gas SF6, yaitu GCMS atau gas chromatograph and mass spectroscopy, dan pengukuran particle discharge. Nah, apa saja pengukurannya? Itu kelembapan sekitar. Alat ukurnya namanya humidity-meter. Ini tujuannya untuk memantau tingkat kelembapan sekitar. Kemudian ada temperatur sekitar. Alat ukurnya termometer. Tujuannya untuk memantau temperatur ruangan sekitar. Kemudian pengukuran particle discharge. Particle discharge adalah peluhan sebagian secara elektrik pada media isolasi yang terdapat di antara dua elektroda berbeda tegangan. Kemudian ada kandungan decomposite product. Alat ukurnya GCMS untuk mengetahui unsur gas SF6. Nah, selanjutnya shutdown measurement. Shutdown measurement adalah pemeliharaan yang bersifat diagnosa yang dilakukan berdasarkan dasar hasil pengujian kualitas gas SF6 dan pengukuran partai discharge. Nah, kemudian ada shutdown testing. Shutdown testing merupakan pemeliharaan yang dilakukan dengan periode waktu tertentu dan tidak termasuk pemeriksaan dalam keadaan tidak bertegangan. Kemudian ada reklamasi gas SF6. Reklamasi gas adalah upaya untuk mengembalikan kondisi gas SF6 agar memenuhi kualitas pemakaian ulang untuk gas. Ini alurnya untuk reklamasinya. Nah, non-arched merupakan gas hasil penanganan operasi tanpa arcing normally. Kemudian ada normally arched gas merupakan gas hasil reaksi setelah normally switching. Dan heavily arched gas merupakan gas hasil reaksi setelah terjadinya gangguan yang menyebabkan arcing. Nah, kemudian dari situ di requirement and procedure diolah, kemudian setelah diolah ada quality check, kemudian menghasilkan output suite for complete range or pressure merupakan kategori gas yang dapat digunakan kembali pada peralatan tanpa batasan. Kemudian yang kedua ada suited for the low range of pressure merupakan kategori yang dapat digunakan kembali pada peralatan dengan tekanan di atas 200 kPa atau bar. Dan ada not suited for reuse merupakan kategori gas di mana tidak dapat digunakan kembali. Kemudian ada shutdown fungsi test.
Shutdown fungsi tes adalah pemeriksaan yang dilakukan dalam bentuk pengujian fungsi peralatan dalam keadaan tidak bertegangan dengan menggunakan alat bantu antara lain avometer, alat injeksi arus, alat injeksi tegangan. Ini ada subsistemnya, kemudian ada pengerjaannya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.